warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lumine Karmels. Saya Suci Dewi Lestari. Saya Raina Maharani. Saya Gama Akbar. Saya Samsul Rijal. Kami dari kelas MIPA 6 dan kelompok 3 Geografi. Siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang dimulai dari tubuh air ke atmosfer, kemudian ke tanah dan kembali lagi berulang. Siklus hidrologi dibagi menjadi 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek. Siklus hidrologi jangka pendek dimulai dari pemanasan air laut oleh sinar matahari yang kemudian berlanjut dengan terjadinya penguapan di atas permukaan laut. Uap air yang naik di atas permukaan laut pada ketinggian tertentu mengalami kondensasi yang kemudian membentuk awan dan berakibat hujan yang jatuh lagi ke laut. Siklus sedang yaitu uap air yang berasal dari tubuh air seperti lautan, danau, sungai, dan rawa, serta tanah dan pohon yang disebut dengan evapotranspirasi sebagai akibat penyinaran matahari. Pada ketinggian tertentu mengalami kondensasi dan membentuk awan. Selanjutnya, awan terdorong oleh angin ke arah daratan. Di atas daratan, awan tersebut menimbulkan hujan yang jatuh di permukaan tanah. Air hujan yang jatuh tersebut sebagian mengalir sebagai runoff di atas permukaan tanah dan sebagian lagi meresap ke dalam tanah. Pada akhirnya, air tersebut mengalir ke tempat-tempat yang rendah seperti danau, laut, rawa, dan selanjutnya menguap lagi. Siklus hidrologi semacam ini terjadi di wilayah daratan yang di dekatnya terdapat laut. Siklus panjang yaitu penyinaran matahari terhadap tubuh air seperti di lautan, danau, sungai, dan rawa, menimbulkan penguapan yaitu evaporasi. Uap air pada ketinggian tertentu membentuk awan yang terdiri atas kristal-kristal es. Awan tersebut terdorong angin dan pada pegunungan yang tinggi. Kristal-kristal es ini jatuh sebagai salju di daerah pegunungan tinggi atau daerah kutub. Salju yang jatuh berubah menjadi es atau gletser. Gletser bergerak secara perlahan pada lereng pegunungan dan pada bagian rendah tertentu. Gletser kemudian mencair, airnya mengalir ke sungai dan selanjutnya kembali ke laut. Siklus hidrologi semacam ini biasanya terjadi di wilayah kutub, daerah yang beriklim sedang, dan daerah pegunungan yang bersalju. Berbagai jenis perairan yang terdapat di permukaan bumi diantaranya adalah sungai, danau, rawa, dan air tanah. Permukaan air darat dibagi menjadi 2, yaitu air permukaan dan air tanah. Kejadian air permukaan, air hujan yang jatuh ke permukaan bumi sebagian mengalir ke tanah dan sebagian lagi menyerap ke dalam tanah. Potensi air permukaan dan pemanfaatannya. Ada beberapa potensi air permukaan dan pemanfaatannya. Potensi air permukaan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti iklim, topografi, jenis tanah, karakteristik DAS, dan vegetasi. Adapun pemanfaatannya, air permukaan untuk irigasi, air minum, dan keperluan rumah tangga lainnya, industri, tenaga listrik, dan lalu lintas. Potensi air permukaan di permukaan bumi. Potensi air permukaan sangat bervariasi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Faktor yang memengaruhi potensi air permukaan antara lain faktor iklim. Iklim suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap besarnya air di permukaan. 2. Faktor topografi. Faktor topografi yang sangat berpengaruh terhadap potensi air permukaan adalah ketinggian tempat dan kemiringan lempeng. Faktor jenis tanah. Tanah yang padat seperti lempeng dan tanah liat menyebabkan air hujan lebih sulit meresap ke permukaan tanah, sehingga air hujan yang jatuh melimpah di atas tanah terserap oleh tanah. Faktor karakteristik DAS. Faktor karakteristik DAS yang berpotensi menambah air permukaan adalah luas dan panjang sungai. Faktor vegetasi. Vegetasi memiliki peran
besar terhadap potensi air di permukaan. Air hujan yang jatuh di wilayah hutan tidak langsung jatuh ke permukaan tanah, tetapi tertahan pada daun dan akar pohon. Oleh sebab itu, vegetasi dapat berfungsi sebagai reservoir air permukaan bumi. Pemanfaatan air permukaan. Irigasi. Air permukaan dapat dimanfaatkan manusia sebagai air irigasi untuk mengairi tanaman pertanian, air minum dan keperluan rumah tangga. Air permukaan seperti danau bisa dimanfaatkan manusia untuk air minum dan keperluan rumah tangga lainnya. Industri. Hampir seluruh industri memerlukan air sebagai alat pendingin, mesin, dan bahan baku sendiri. Sungai adalah sistem jaringan air yang terbentuk secara alami di permukaan bumi yang membentuk suatu pola aliran. Sumber air sungai berasal dari air hujan, air tanah, dan glester. Istilah yang terkait dengan sungai. Ada beberapa istilah yang terkait dengan sungai, yaitu sebagai berikut. 1. Alur sungai adalah bagian cekungan sungai yang dialiri air dimulai dari hulu sampai hilir. Air sungai tersebut ada yang berisi air dan ada yang tidak. Pada musim hujan, alur sungai selalu berisi air, tetapi pada musim kemarau, alur sungai mungkin menjadi kering. Contohnya sungai-sungai di wilayah NTT. Yang kedua, daerah aliran sungai DAS, yaitu wilayah tangkapan air hujan yang berfungsi menerima, menyimpan, dan mengalirkan air hujan ke dalam suatu sistem jaringan sungai. Yang ketiga, ada hulu sungai. Hulu sungai, yaitu bagian tertinggi dari alur sungai dan merupakan awal sumber air yang masuk ke sungai. Yang keempat, hilir adalah bagian alur sungai alur sungai yang terendah dan paling dekat dengan muara sungai. Yang selanjutnya, rejim sungai adalah perbedaan batas maksimum air sungai pada musim hujan dan batas minimum air sungai pada musim kemarau. Yang keenam, ada debit, yaitu jumlah air yang mengalir pada suatu lokasi tertentu di sebuah sungai per satuan waktu. Yang ketujuh, muara sungai, yaitu lokasi terakhir air sungai yang mengalir ke laut atau ke danau atau ke sungai lainnya. Yang ke-8, ada gradiem sungai adalah penampung memanjang sungai yang menunjukkan perbedaan kemiringan antara titik terendah muara dengan titik tertinggi sebuah sungai, yaitu hulu. Yang ke-8, ada profit sungai adalah kurva yang memperlihatkan hubungan antara jarak dan permukaan dasar sungai yang diukur sepanjang sungai, dimulai dari muara sampai ke hulu sungai. Jenis-jenis sungai. Yang pertama, ada sungai hujan, yaitu sungai yang memperoleh sumber air dari hujan. Besarnya debit air pada sungai sangat tergantung dari banyaknya hujan yang jatuh ke permukaan bumi. Yang kedua, sungai glester, yaitu sungai yang sumber airnya berasal dari glester. Seperti diketahui bahwa glester terjadi karena adanya butiran-butiran es dan salju yang jatuh ke permukaan bumi kemudian membeku. Yang ketiga, ada sungai campuran, yakni sungai yang airnya bercampur antara air hujan dan glester. Yang keempat, ada sungai tanah, yakni sungai yang airnya berasal dari tanah. Berdasarkan intensitas alirannya. 1. Sungai permanen, yakni sungai yang debit airnya besar dan mengalir sepanjang tahun. Yang kedua, sungai periodik, yakni sungai yang debit airnya besar pada musim hujan dan kecil pada musim kemarau. Yang ketiga, sungai intermiten episodik, yaitu sungai yang hanya berair pada musim hujan dan kering pada musim kemarau. Yang keempat, sungai ephemeral, yakni sungai yang hanya mengalir saat terjadi hujan dan beberapa saat setelah hujan berhenti. Berdasarkan geniknya. 1. Sungai konsekuen adalah sungai yang arah alirannya mengikuti kemiringan dari tempat tertinggi sampai ke tempat terendah. Yang kedua, sungai subsekuen adalah sungai yang arah alirannya tegak lurus terhadap sungai konsekuen. Yang ketiga, sungai obsekuen adalah sungai yang arah alirannya berlawanan dengan arah aliran sungai konsekuen. Yang keempat, ada sungai resekuen adalah sungai yang tegak lurus terhadap sungai subsekuen namun arah alirannya searah dengan sungai konsekuen. Yang kelima, sungai insekuen adalah sungai yang arah alirannya tidak beraturan namun sungai induknya adalah sungai konsekuen. Berdasarkan struktur batuan, sungai antecedent yaitu sungai yang kekuatan pengikisannya lebih cepat dibanding kekuatan pengangkatan batuan dari dalam. Sungai yang kedua, ada sungai supermisposed, yaitu sungai yang terjadi karena proses erosi sehingga mampu mengikis lapisan batuan yang ada di bawahnya. Berdasarkan kenampakan air,
Airnya, sungai permukaan adalah sungai yang aliran air terlihat seluruh di permukaan bumi sehingga seluruh aliran air sungai bisa dilihat langsung dengan mata. Sungai bawah tanah yakni sungai yang seluruhnya atau sebagian alirannya terdapat di bawah tanah. Pola aliran sungai yakni pola aliran dendritik. Pola ini menyerupai sebuah pohon yang memiliki cabang dan ranting. Biasanya terdapat pada batuan beku masif dan batuan sedimen. Pola aliran anular. Pola aliran ini membentuk suatu lingkaran. Biasanya terdapat di daerah pegunungan yang membentuk dom. Pola aliran rektanguler. Pola aliran rektanguler adalah pola aliran yang saling tegak lurus antara induk dan anak-anak sungainya. Pola aliran trelis. Pola aliran ini membentuk garis saling tegak lurus antara induk dan anak-anak sungai. Pola aliran radial. Aliran radial adalah pola aliran yang menjauhi kerucut sebuah gunung atau memusat ke suatu wilayah. Pola aliran paralel. Pola aliran ini terdapat di wilayah pegunungan yang memanjang dan menyerupai lereng yang agak curam. Pola aliran pinar merupakan pola aliran yang membentuk sudut lancip antara induk dan anak-anak sungainya. Ciri-ciri profil memanjang sungai. 1. Gradien sungai. Bentuk gradien sungai semakin ke hulu semakin tinggi dan semakin ke hilir semakin rendah. Yang kedua, penampang melintang sungai. Penampang melintang sungai pada bagian hulu berbentuk V. Yang ketiga, profil sungai mengikuti pola aliran tertentu. Yang keempat, kecepatan aliran sungai. Yang kelima, bentuk saluran. Yang keenam, debit air sungai. Yang ketujuh, pengikisan dan pengendapan. Yang kedelapan, banjir. Potensi pemanfaatan sungai. Air sungai dapat dipakai untuk keperluan pertanian, industri, dan air minum. Yang kedua, sebagai prasarana perhubungan. Yang ketiga, sebagai pembangkit tenaga listrik. Yang keempat, untuk kehidupan pada ekosistem sungai seperti buaya, burung, kura-kura, dan tumbuh-tumbuhan tropis. Yang kelima, untuk penambangan pasir. Yang keenam, adanya endapan aluvial pada muara sungai yang dapat digunakan penduduk untuk pemukiman. Danau adalah bagian cekungan daratan di permukaan bumi yang terisi air. Terjadinya cekungan bisa disebabkan oleh proses alamida. Jenis-jenis danau ada dua, yaitu ada danau alami dan danau buatan. Untuk potensi pemanfaatan danau: 1. Sebagai sumber mata pencaharian, 2. Sebagai prasarana perhubungan, 3. Sebagai pembangkit tenaga listrik, 4. Sebagai sumber air minum, pertanian, dan industri. Rawa adalah bagian permukaan bumi yang tergenang air dan ditumbuhi oleh tumbuhan serta letaknya lebih rendah dari daerah sekitarnya. Air yang mengenang daerah rawa pada umumnya dangkal sehingga mudah ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan seperti kayu ulin, rumput-rumputan, dan eceng gondok. Jenis-jenis rawa. A. Berdasarkan lokasi terjadinya: rawa pantai, rawa payau, rawa sungai, rawa cekungan, dan rawa danau. Dan B. Berdasarkan rasa airnya, yaitu rawa air asin, rawa air payau, dan rawa air tawar. Potensi pemanfaatan rawa: A. Sebagai sumber mata pencaharian, B. Sebagai ekosistem rawa, C. Sebagai reservoir air, dan D. Sebagai sumber energi lahan gambut. Yang kedua, air tanah. Air tanah adalah air yang meresap ke dalam tanah, kemudian tinggal di lapisan batu, pasir, atau okitar, atau di celah-celahan batu. Lapisan air tanah terbagi menjadi dua, yaitu lapisan akifer bebas dan lapisan akifer tertekan. B. Jenis-jenis air tanah. Berdasarkan letaknya, yaitu air tanah bebas, air tanah tertekan, dan berdasarkan jenis batuan, yaitu air tanah aluvial, air tanah kars, dan air tanah di gunung kaki. C. Sumur artesis. Air artesis berasal dari lapisan akifer tertekan. Sumur artesis biasa terjadi secara alami dan bisa pula karena buatan manusia, yaitu sumur alami dan sumur buatan. D. Kejadian dan potensi air tanah. Kejadian air tanah di daratan rendah, air tanah di celah-celahan batuan. Proses pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan rumah tangga, irigasi, bahan baku industri, dan keseimbangan ekosistem dalam tanah. Sekian video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.